Lo pernah kepikiran gak apa jadinya dunia kalau nggak ada orang miskin? Mungkin kedengarannya tuh kayak mimpi yang indah banget ya. Nggak ada lagi yang tidur di jalanan, nggak ada yang makan nasi pakai garam. Semua orang itu punya rumah nyaman dan juga saldo rekening tebal. Tapi coba lo pikir ulang ya, kalau orang miskin ini tiba-tiba hilang dari dunia, sistem yang lo tahu sekarang ini bakal hancur lebur. Dunia ini bakal kaos, dan ini bukan gak mungkin. Kita semua yang tadinya tuh seneng-seneng malah ikut menderita. Coba lo lihat ekonomi global ya, siapa yang sebenarnya jadi fondasi ekonomi dunia? Orang kaya? Bukan. Yang bikin ekonomi jalan itu justru mereka yang ada di bawah garis kemiskinan, atau setidaknya yang kelas menengah. Mari kita bicara data ya. 63% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Ini kan nunjukin bahwa mayoritas aktivitas ekonomi itu didorong oleh konsumsi masyarakat, bukan lewat investasi ataupun ekspor. Nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga, kita ambil contoh DKI Jakarta ya, itu mencapai 14,88 juta per bulan. Di sisi lain ya, 69% penduduk Indonesia ini berada dalam kategori berpendapatan menengah bawah, sementara kelas tinggi atau kaya itu hanya 2%. Kesimpulannya, kelas menengah dan kelompok rentan miskin ini memiliki kontribusi utama yang menjadi tulang punggung perekonomian. Mereka ini adalah tulang punggung semua industri, dari restoran cepat saji sampai dengan pabrik raksasa. Lo pernah mikir nggak, siapa yang bikin burger di McD? Siapa yang ngangkat barang di gudang? Siapa yang bersihin toilet di mall? Mereka semua itu adalah orang-orang yang kerja keras dengan upah kecil supaya lo tuh bisa hidup nyaman. Kalau mereka nih nggak ada, lo kira siapa yang bakal ngelakuin kerjaan itu? Robot, AI. Bro, bahkan teknologi paling canggih sekarang ini belum bisa gantiin tenaga kerja manusia di banyak sektor penting. Tanpa orang miskin, dunia ini bakal berhenti, titik. Town of Dauphin had about 10,000 people in it, and it was a really unique opportunity. Lo tau nggak, sebuah eksperimen gila itu pernah dilakukan di Kanada ya, di kota kecil bernama Dauphin tahun 1970-an. Semua keluarga di kota kecil tersebut dijamin mendapatkan penghasilan dasar tanpa syarat apapun. Konsep ini sekarang disebut sebagai Universal Basic Income. Awalnya kelihatan keren, tingkat kemiskinan tuh turun drastis, orang-orang nih jadi lebih sehat dan kejahatan itu otomatis menurun. Tapi ada sesuatu yang nggak pernah masuk dalam berita utama. Dalam jangka panjang, masyarakat ini mulai kehilangan motivasi buat kerja keras. Orang yang dulunya tuh rajin kerja, jadi mikir, ngapain capek-capek kalau uang ini udah dikasih. Kalau nggak ada orang miskin buat jadi roda penggerak ekonomi, sistem kita ini bakal hancur secara perlahan ya. Kenapa? Karena 67% dari GDP global itu dihasilkan oleh sektor jasa, yang mayoritas pekerjaannya itu berasal dari kelas bawah dan juga menengah. Bayangin ya, dunia tanpa mereka. Lo pesen makanan lewat aplikasi, tapi nggak ada kurir. Lo beli baju, tapi toko tutup karena nggak ada kasir. Bahkan layanan kesehatan ini bakal lumpuh karena nggak ada perawat ataupun staf rumah sakit. Sistem yang kita pakai sekarang ini disebut dengan kapitalisme. Dalam sistem ini ada yang disebut sebagai hierarki ekonomi. Orang miskin atau kelas menengah ini adalah pondasi dari piramida itu. Gue kasih analogi ya biar gampang. Lo bayangin dunia itu kayak sebuah bangunan besar ya. Orang miskin ini adalah pondasinya. Orang kelas menengah adalah tembok-tembok penyangga. Dan orang kaya mereka tuh cuman atapnya. Tanpa pondasi dan tembok, lo pikir bangunan itu bisa berdiri? Coba kita lihat data ya. Menurut penelitian dari Oxfam, sekitar 10% populasi dunia itu menguasai hampir 76% dari total kekayaan global. Tapi anehnya justru si 90% sisanya yang jadi roda penggerak ekonomi. Lo tahu alasannya kenapa? Karena orang kaya ini nggak akan bisa tetap kaya kalau nggak ada orang miskin yang kerja buat mereka. Dari buruh pabrik yang bikin produk-produk branded sampai petani kecil yang panen hasil bumi, mereka semuanya adalah nyawa dari sistem ekonomi ini. Gua tahu apa yang lo pikir ya, tapi kan kalau semua orang kaya, kita nggak butuh kerja kasar lagi. Ya, itu omongan yang indah banget kalau dibayangin ya. Tapi kenyataannya kalau semua orang kaya, lo bakal ngeliat dunia jadi tempat yang absurd banget. Kalau lapisan bawahnya ini hilang, semuanya tuh bakal runtuh. Logikanya tuh gini, tanpa orang miskin nggak ada tenaga kerja murah. Kalau nggak ada tenaga kerja murah, harga produksi naik drastis. Kalau produksi naik, harga barang ikut naik. Kalau barang jadi mahal, bahkan orang kaya sekalipun ini bakal kesulitan beli barang. Jadi alih-alih hidup nyaman, dunia ini malah masuk ke krisis ekonomi total. Kapitalisme ya, itu butuh yang namanya ketimpangan. Sistem kita ini berjalan karena ada di atas dan ada yang di bawah. Orang kaya ini nggak bakal makin kaya kalau nggak ada orang miskin yang kerja buat mereka. Ini bukan nyinyir ya, tapi fakta. Berdasarkan data, 1% orang terkaya ini bahkan menguasai lebih dari 82% total kekayaan dunia. Sementara 99% sisanya
harus berbagi sisa kekayaan tersebut. Tetapi kelompok inilah yang tetap menjaga roda perekonomian ini berputar melalui konsumsi domestik dan juga tenaga kerja dan partisipasi dalam rantai pasok lokal. Ini adalah ironi besar dalam sistem ekonomi modern. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan ini justru menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, sementara mereka yang menguasai kekayaan besar seringkali hanya menyimpan ataupun menginvestasikan uang mereka tanpa memberikan impact langsung pada perekonomian secara real. Ketimpangan ya, ini adalah hasil dari sistem yang bikin kekayaan itu mengalir dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jadi tanpa orang miskin, kapitalisme ini bakal collapse dan kita semua ini bakal kena imbasnya. Gue jelasin logikanya ya. Dalam ekonomi, kekayaan itu kan relatif ya. Artinya lo dianggap kaya karena ada yang miskin dari lo. Kalau semua orang itu punya 100 miliar, maka angka ini bakal jadi standar baru untuk hidup sederhana. Rumah yang sekarang lo anggap mewah ini jadi biasa aja. Ferrari ini nggak lebih spesial dari sepeda motor. Kenapa? Karena kekayaan ini cuma jadi ilusi karena ada yang kekurangan. Ketimpangan ini adalah mekanisme bawaan dalam kapitalisme. Sistem ini dirancang untuk menciptakan jarak antara yang punya dan yang tidak punya. Tanpa ketimpangan ya, kapitalisme ini bakal kehilangan daya dorongnya. Karena nggak ada lagi alasan untuk mengejar lebih banyak. Nggak ada yang bisa lebih kaya kalau semuanya ini udah kaya. Bahkan di negara-negara maju kayak Jepang dan juga Jerman, di mana tingkat kemiskinan relatif rendah, mereka tetap butuh buruh migran untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan manual yang nggak dilirik oleh warga lokal. Bayangin kalau buruh migran ini nggak ada, industri manufaktur ini bakal collapse dan negara-negara ini nggak bisa mempertahankan status mereka sebagai ekonomi besar dunia. Tapi nggak cuma ekonomi doang yang bakal rusak ya, kota-kota besar juga bakal berubah jadi tempat yang nggak layak huni. Sekarang coba lo bayangin ya, siapa yang nyupir ojek online, bersihin jalan, atau kerja jadi kasir di minimarket. Kalau mereka hilang, lo kira siapa yang bakal ngisi kekosongan itu? Bukan cuma layanan publik yang bakal berhenti, tapi kehidupan lo juga bakal terhambat. Harga transportasi otomatis melonjak, pengelolaan limbah ini kan berhenti, dan bahkan hal simple kayak pesen kopi di kafe ini bakal jadi ribet karena nggak ada yang mau kerja sebagai baristanya. Kota-kota besar ini bakal berubah jadi tempat yang penuh dengan masalah. Kalau semua orang punya segalanya, maka nggak ada yang bisa dinikmati. Dalam teori evolusi ya, ada yang namanya tuh survival of the fittest. Orang miskin sering banget jadi contoh dari kemampuan adaptasi manusia yang ekstrim. Mereka ini bertahan di kondisi yang paling sulit. Mereka kreatif dan mereka terus hidup meskipun dunia kayak nggak berpihak sama mereka. Kalau mereka hilang, manusia ini bakal kehilangan keragaman genetik yang bikin kita ini bertahan di berbagai kondisi. Dunia tanpa tekanan sosial dan ekonomi mungkin kelihatannya kayak surga, tapi dalam jangka panjang ini bisa bikin kita jadi spesies yang lemah, bahkan gampang hancur. Ada teori ekonomi ya yang mengatakan bahwa sebenarnya kemiskinan tuh sengaja diciptakan, tapi masuk akal memang. Karena institusi besar kayak Bank Dunia dan IMF ini kan sering banget dituduh ya bikin kebijakan yang justru memperburuk kemiskinan di negara-negara berkembang. Contohnya gini, mereka ngasih utang ke negara miskin, tapi dengan syarat yang berat. Akhirnya negara itu terjebak utang dan sumber daya mereka ini dikuasai sama perusahaan multinasional. Sekarang bayangin ya, kalau semua orang ini punya kekayaan yang sama, pendidikan yang setara, dan juga akses ke semua peluang, apa yang bakal terjadi? Kompetisi ini bakal berubah jadi perang terbuka. Standar sukses ini bakal naik gila-gilaan karena semua orang ada di level yang sama. Lo tahu kan, sekarang aja dunia udah penuh dengan tekanan. Kalau semua orang kaya, tekanan ini bakal meningkat ribuan kali lipat. Jadi dunia tanpa kemiskinan ini bukan cuma nggak realistis ya, tapi bisa jadi lebih brutal daripada dunia yang lo kenal sekarang. Lo sadar nggak, sebagian besar inovasi dalam sejarah manusia itu muncul dari tekanan sosial dan juga ekonomi. Internet, listrik, bahkan obat-obatan modern ini kan semuanya diciptakan untuk menyelesaikan masalah orang miskin dan juga kelas menengah. Kalau nggak ada mereka, dunia ini bakal kehilangan motivasi untuk terus berkembang. Bayangin kalau semua orang ini udah nyaman ya, nggak ada lagi masalah. Lo pikir siapa yang bakal peduli sama inovasi? Bahkan Elon Musk nggak bakal tertarik ngejar mimpi kolonisasi Mars kalau nggak ada kompetisi dan ancaman dari orang lain. Jadi kalau kita ngomongin hilangnya orang miskin, kita nggak cuma ngomongin soal ngilangin individu-individu di bawah garis kemiskinan, tapi juga soal ngerombak total sistem global yang udah berjalan selama bertahun-tahun ini. Kesimpulannya,
Dunia tanpa orang miskin dan kelas menengah sama aja kiamat ekonomi global ya. Karena ketimpangan ini bukan cuma sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat dunia ini berfungsi dan juga berjalan. Tanpa ketimpangan, nggak ada daya dorong untuk kerja keras, nggak ada inovasi, dan nggak ada dinamika sosial. Jadi alih-alih mencoba menghapus kemiskinan dan juga ketimpangan sepenuhnya, mungkin yang kita butuhkan adalah sistem yang lebih adil, di mana semua orang ini punya kesempatan untuk berkembang tanpa terus kehilangan insentif untuk berusaha. Tapi realitasnya ya, tanpa orang miskin dan kelas menengah, lo bakal hidup di dunia yang lebih kacau daripada yang ada sekarang.